kasih sebelumnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melakukan pengimbasan dari apa yang telah saya peroleh pada bootcamp penggerak komunitas belajar kemarin dan menyampaikan praktek baik yang telah saya laksanakan. Izin juga Pak Zikrullah. Dan terima kasih juga pada teman-teman rekan sejawat dari SMP Dojenmas yang bersedia hadir hari ini untuk mencoba mendengarkan apa yang saya peroleh dari komunitas belajar kemarin. Kita di SMP Negeri Dojenmas ini sudah memiliki komunitas belajar yaitu KKG SMP Negeri Dojenmas. Tapi saya rasa mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih itu komunitas belajar. Kalau ada yang bisa bantu kira-kira apa ya komunitas belajar itu? Rika boleh Kak? Apakah? Saya itu kelompok belajar. Kelompok belajar. Ada yang punya jawaban lain Bapak Ibu? Udah benar ya? Ya kita lihat nanti. Yudia atau Budian apa kira-kira tentang komunitas belajar itu? Menambahkan saja, komunitas belajar itu adalah kelompok belajar yang memang biasanya berisi tentang untuk sharing ide-ide tentang pembelajaran atau mungkin masalah yang dihadapi dalam kita mengajar seperti itu, atau juga bisa memberikan ide-ide seperti praktik baik dan sebagainya. Itu yang sepengetahuan yang saya dapatkan. Ya, bagus sekali ya jawaban Budian dan Ibu Rika. Kira-kira ada yang punya jawaban lain apa tuh sih komunitas belajar atau komdel itu? Bisa dibantu? Boleh kita? Terima kasih Bu Yevita. Ini pemahaman saya juga belum terlalu begitu memahami komunitas belajar. Menurut saya itu sebagai sarana tempat seperti kata Ibu tadi, sharing belajar antara kayak guru dengan rekan-rekan sejawat untuk menemukan hal-hal yang bisa kayak seperti kita hal-hal baik dan lain-lainnya. Bahkan juga bisa pembelajaran dengan sesama mapel kayak gitu, guru mapel. Jadi sarananya menurut saya itu. Terima kasih Jessica. Luar biasa ya jawaban dari guru SMP di Dojenmas. Pertanyaan pemantik kedua, kira-kira apa sih yang kita akan ikuti pada kegiatan komunitas belajar ini? Kira-kira Ibu Ria, kira-kira apa Bu Ria? Menurut Ibu Ria, kegiatan apa saja yang bisa diikuti ketika kita berada pada komunitas belajar? Boleh Bu Ria? Ibu Martini coba Bu, kira-kira kegiatan apa yang bisa kita ikuti ketika kita berada pada komunitas belajar di KKG SMP Dojenmas? Kalau Ibu bayangkan kira-kira apa yang akan Ibu peroleh atau apa yang sama-sama kita pelajari ketika kita berada pada komunitas belajar nantinya? Terima kasih. Yang kita peroleh di dalam komunitas belajar seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa komunitas belajar itu merupakan suatu sarana tempat kita para guru untuk ngumpul. Artinya kita di sini akan memperoleh suatu hasil di mana kalau kita kesulitan di dalam menyampaikan materi itu dapat kita bahas dalam komunitas belajar dan kita akan menemukan solusinya seperti bagaimana metode dan cara kita mengajar. Biasa ya jawabannya. Pendapat dari Bapak Ibu semua itu sudah benar bahwa komunitas belajar itu adalah sekelompok guru dan tenaga pendidikan nantinya akan bekerjasama, berkolaborasi dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Seperti yang disampaikan pada Ibu Risa tadi, benar Bapak Ibu bahwa tidak ada lain tujuan dari diadakannya komunitas belajar ini adalah akan berdampak pada hasil belajar murid. Nah, menurut PLC Professional Learning Community, di komunitas belajar itu ada 3 ide besar dan 5 dimensi. 3 ide besarnya ada 3. Yang pertama, berfokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Jadi 3 ide besar itu yang harus dimiliki pada komunitas belajar.
Nah, yang pertama fokus pada pembelajaran. Pada fokus pembelajaran, kita guru hendaknya menanamkan 4 pertanyaan kritis ini. Jadi setelah kita mengajar atau kita melakukan proses pembelajaran, kita bertanya pada diri kita, apa sih yang kita harapkan kepada siswa setelah dia mempelajari materi yang sudah kita sampaikan. Jadi apa harapan kita, apakah anak itu sudah berhasil? Misalnya kalau pada pelajaran IPA ada materi tentang besaran ukuran, berarti anak itu sudah bisa menggunakan neraca untuk mengukur berat benda. Lalu nantinya kira-kira bagaimana kita guru bisa tahu, guru itu sudah bisa atau belum, gitu ya. Lalu kita juga berpikir bagaimana cara kita untuk mengatasi anak yang tidak mau belajar. Mungkin nggak ada cerita lain ya, ibu itu sering mengalami dalam kelas, ada yang tidur lah, ada yang ngobrol, ada yang ketika belajar dia mengganggu temannya, sehingga ketika PBM itu berjalan itu tidak terlalu kondusif karena ada temannya yang tidak mau belajar. Lalu yang terakhir, bagaimana cara kita sebagai guru mendampingi murid yang sudah mahir terhadap materi yang kita pelajari. Jadi pada fokus pembelajaran nanti, di komunitas belajar nanti, 4 pertanyaan kritis inilah yang kita tanamkan dalam diri kita sebagai pendidik, bahwa kita harus menyelesaikan permasalahan ini yang sering kita jumpai dalam kelas. Selanjutnya, kolaborasi. Kita disediakan PMM atau platform Merdeka Mengajar ketika di kurikulum Merdeka ini tidak sama dengan kurikulum 2013 dulu, yang dimana kita guru disediakan tempat, disediakan narasumber, kita dilatih, oh ini lah kurikulum 2013, cara RPP-nya gini, belajarnya gini. Enggak, Bapak Ibu. Kalau di PMM, kalau di kurikulum Merdeka itu semuanya kita harus belajar mandiri. Nah, belajar mandirinya itu melalui platform Merdeka Mengajar. Itu semua sudah ada. Mulai dari kita membuat ATP, nantinya CP, yang akan disampaikan Pak Edi nanti ya, modul ajar semuanya, asesmen semuanya ada di PMM. Nah, saya sendiri ketika mempelajari PMM itu sering menimbulkan suatu permasalahan, sering kebingungan. Benar nggak sih pemahaman saya? Nah, agar kita mencapai pemahaman bersama, maka kita akan berkolaborasi. Berkolaborasinya dengan cara menggunakan komunitas belajar. Nantinya dengan pemahaman bersama ini, jadi keberhasilan siswa itu, kegagalan siswa itu tidak menjadi tanggung jawab misalnya kepala sekolah saja, tanggung jawab guru mata pelajarannya saja, atau tanggung jawab wakil kurikulum, tidak, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti rapat pendidikan SMP Donyangas itu nilai numerasinya rendah, tidak tanggung jawab guru IPA atau matematikanya saja, itu tanggung jawab kita semua PTK yang ada di sekolah. Nah, dengan cara nanti kita menyelesaikannya, membaiknya dengan cara menggunakan komunitas belajar. Lalu dengan adanya komunitas belajar ini di PMM itu kan sudah banyak teman-teman kita yang sudah sampai ke misalkan topik tapi terbentuk di aksi nyata. Nah, disinilah kita nanti sama-sama akan membantu teman kita bagaimana caranya agar mereka bisa menyelesaikan aksi nyata. Terjadinya ada hubungan belajar yang bersama dan saling bergantung satu sama lain. Jadi tidak ada bekerja secara individu. Kita saling bergantung sama lain. Kita bantu teman kita yang belum terbentur kesehatannya di mana. Apakah dia belum bisa menggunakan Canva atau dia sulit menuraikan apa yang mereka peroleh itu, yang dia pahami itu pada materi PMM itu untuk diuraikan pada media Canva-nya. Jadi nanti kita akan bersama untuk menggunakan komunitas belajar ini sehingga bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ide besar yang ketiga adalah yang terakhir ya, fokus kita adalah berdampak pada hasil pembelajaran murid. Kita baru sudah diedukasi Bapak Ibu, itu juga jadi pelajaran buat saya pribadi bahwa kita memang jarang sekali, hampir tidak pernah, saya pribadi ini nggak pernah ya, membuat refleksi diri. Kita tuh mungkin merefleksi diri kita secara lupa. Dalam hati orang kemarin tadi pembelajarannya kacaunya di sini, kurangnya di sini, tapi kita tidak pernah mencoba untuk menuliskan, merefleksikan di awal. Ternyata kalau saya menggunakan metode ceramah tiap minggu ceramah aja terus kayak kita ya, Ibu ya, walaupun nasi padang itu enak, kalau dari pagi padang, nasi padang, siang nasi padang, sorenya nasi padang juga rasanya bosan. Begitupun juga dengan siswa kita Bapak Ibu. Jadi kalau tiap hari diberikan metode mengajar yang sama, saya rasa wajar aja anak kita itu ketika kita belajar motivasi belajarnya masih kurang. Nah, kita merefleksi, ternyata kita harus memperbaiki proses pelajarannya, kita ubah metodenya dengan diskusi atau dengan program learning. Nah, kita coba membuat perangkat mengajar dengan program learning ini, lalu kita coba implementasikan di sekolah dan didapatlah
hasilnya, evaluasinya. Apakah dengan menggunakan progress learning itu siswa menghasilkan hasil belajar yang lebih baik atau lebih rendah? Nanti akan kita bahas juga di komunitas belajar. Ini nggak bisa lama, bukan 15 menit. Nah, pada komunitas belajar ini ada 5 dimensi yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah kepemimpinan berbagi dan mendukung. Yang kedua, komitmen dan nilai bersama. Yang ketiga, pembelajaran kolektif dan penerapannya. Yang keempat, kondisi mendukung struktur dan hubungan. Yang kelima adalah berbagi praktek baik. Nah, jadi hari ini saya mencoba untuk membagikan praktek baik saya yang alhamdulillah kemarin sudah lolos kurasi baik naskah dan videonya. Yang berbagi apa Ibu, apakah itu sudah sempurna? Tidak, itu sudah sempurna, tapi setidaknya jika video ini ditayangkan nanti, semoga ini bisa menjadi inspirasi dia terapkan ke pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Praktek baik pembelajaran diferensiasi saya beri judul dengan praktek baik pembelajaran diferensiasi dengan produk Coursera. Nah, yang latar belakang saya melaksanakan praktek baik ini, yang pertama adalah ketika saya mempelajari PMM, ada tentang pelajaran tentang, karena ini saya ngasih nyata tadi ya Pak Ibu ya, saya coba penasaran, oh gimana sih cara menerapkan pembelajaran diferensiasi. Dan kebetulan juga saya akan di coaching oleh guru penggerak kita Ibu Pita. Saat itu saya bilang, Bu, yuk saya ikut ya, saya punya diferensiasi. Jadi saya cobain pembelajaran diferensiasi ini. Latar belakang saya mengangkat judul tema praktik baik pendidikan si Coursera ini adalah selama ini, sudah 10 tahun saya mengajar di SMP 2 Jermas, saya memberikan media pembelajaran yang sama kepada siswa. Dan proses pembelajaran itu sama kepada semua siswa. Saya tidak pernah mengecek kemampuan awal siswa di awal. Apakah siswa saya sudah siap belajar atau siswa saya semuanya menyukai media dengan pembelajaran yang sama? Itu tidak pernah. Sehingga itu berdampak ketika pada hasil ulangannya selalu ya 40% ke bawah pasti anak-anak belum sampai tuntasan. Nah, untuk itulah maka saya mengangkat praktek baik pembelajaran diferensiasi dengan produk Coursera. Coursera ini akronim dari poster dan wawancara. Ketika latar belakangnya berdampak, saya timbul tantangannya karena ini adalah hal yang baru. Membuat asesmen diagnostik itu adalah hal yang baru. Membuat modul ajar diferensiasi itu adalah hal yang baru. Membuat media ajar yang berbeda untuk berbagai macam gaya pembelajaran pada visual, kinestik, audio itu baru. Maka ini menjadi tantangan bagi saya bagaimana cara menyusunnya. Materi yang saya angkat ini adalah materi tentang sistem pernapasan manusia. Dan kebetulan siswa kita sudah pernah mempelajari materi ini di fase C di SD di kelas 5. Jadi saya ingin melihat kemampuan awal siswa saya itu sudah ada bekal tidak mereka tentang sistem pernapasan manusia yang sudah mereka pelajari di fase C. Akan diteruskan di fase D di fase lanjutan di kelas 8 di semester 2 ini. Ternyata setelah dilaksanakan asesmen diagnostik di minggu pertama itu siswa yang mengalami tingkat mahir itu hanya 20% Bapak Ibu. Jadi walaupun mereka sudah mempelajari tentang sistem pernapasan hanya berupa 5 soal pilihan ganda dan diberikan dengan menggunakan Google Form, itu ternyata siswa kita masih banyak yang belum tahu. Pertanyaannya gampang sih, berikut ini yang bukan merupakan organ pernapasan manusia. Saya buat ada laring, faring, saya bilang kan ada hidung, ada apa lambung gitu. Ternyata masih ada juga yang mengisi lambung, yang jawabannya melambung ya, masih ada juga mengisi hidung. Ternyata siswa kita masih banyak yang belum memiliki kemampuan awal tentang materi sistem pernapasan manusia. Setelah didapat hasilnya, akhirnya karena ada anketnya juga tentang gaya belajar, saya bedakan siswa itu ada yang menggunakan gaya belajar audio, kinestetik, dan visual. Yang mungkin videonya sudah saya sharing di grup sekolah ya Pak Ibu ya. Nah, hasil yang diperoleh ada terjadi peningkatan motivasi belajar. Siswa merasa lebih semangat karena mereka mendapatkan pembelajaran atau gaya belajar yang mereka mau, sesuai mereka mau. Seperti kata Ibu Risa tadi adalah pendidikan yang memerdekakan murid. Jadi mereka itu kita memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih.
apa yang mereka sukai, tapi tetap dengan dampingan oleh guru, bukan dengan sebebas-bebasnya ya Bapak Ibu. Bagaimanapun kita punya norma yang tidak mungkin sebebas-bebasnya nanti akhirnya nanti guru tidak lagi dihormati, dan tetap saja kita membutuhkan pengawasan dari guru. Dan sebagai refleksi saya pribadi bahwa pembelajaran diferensiasi ini akan tetap terus diteruskan. Apakah ini sudah berjalan dengan sangat luar biasa? Belum. Ini sebetulnya banyak perbaikan Bapak Ibu. Jadi nantinya juga saya butuh masukan dari Bapak Ibu semua tentang atas praktek baik yang telah saya laksanakan ini, tentang pembelajaran diferensiasi pada produk Coursera. Iya, statistiknya di minggu pertama beberapa dokumentasinya, itu hasilnya. Ini untuk waktu pembelajaran diferensiasinya. Nah ini ada istimewanya. Selama ini pembelajaran IPA itu tidak pernah menuntut anak untuk terjun langsung ke lapangan. Saya kita pada anak-anak ketika ibu mempelajari pencemaran lingkungan, saya diminta oleh guru saya itu ke pasar Panorama, ke pasar terminal di Bengkulu, dan pasar Minggu kalau di Bengkulu itu. Gimana saya tantangan pada anak-anak, bagaimana kalau kalian untuk mengetahui kelainan penyakit ini tidak hanya berupa data-data saja atau berupa yang ada di luar saja. Yuk kita cari tahu tentang kelainan penyakit pada sistem pernapasan manusia ini dengan melihat pada narasumber yang memang akurat, yaitu dengan mengecek atau mewawancarai tenaga kesehatan yang ada di dekat rumah kalian, misalnya bidan, dokter, dan perawat. Dan ternyata anak kita ini luar biasa Pak Ibu. Kita saja mungkin belum mempercayakan mereka mewawancaranya dengan sangat baik dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Jadi saya cukup kaget, mereka main video juga baik. Ya anak kita tuh orang yang hebat, kita saja mungkin yang belum terlalu percaya bahwa mereka adalah orang yang hebat. Enggak suara. Saya bagikan di grup sekolah ya. Jadi mereka sudah sangat mahir untuk mewawancarai tenaga kesehatan sekitar rumah mereka dan mendapatkan hasil apa sih penyebab dari penyakit asma ini, bagaimana orang ini bisa terjangkit, dan bagaimana cara menanganinya dengan langsung pada narasumber yang memang benar atau itu adalah perawat atau bidan di sekitar rumah mereka. Jadi Bapak Ibu sekali lagi terima kasih karena kesediaannya sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Bahwa yang perlu kita ingat, kita tidak boleh menjadi guru yang menuntut anak untuk terus belajar. Bahwa kita pun guru juga harus jadi guru yang pembelajar, yang terus belajar menghadapi tantangan zaman dan menghadapi perkembangan kurikulum. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.